Ya, kita harus mendudukan hal ini seobjektif mungkin, tidak hanya terbatas dengan undang-undang. Bang Lusius, kalaulah memang perspektif hakim MK saya tidak tahu, bahkan juga ada undang-undang, kita melihat dari sisi kuantitatif, gap ini terlalu jauh. Tapi apakah 100.000 kecurangan atau 1 juta kecurangan tidak bisa kita anggap itu menjadi sebuah kecurangan, jadi ya sudah diindahkan saja karena tidak merubah hasil, begitu? Betul. Ya, saya kira sih mungkin pelajaran penting dari proses yang sedang ingin kita tunggu di Mahkamah Konstitusi ini, itu dia pendidikan politiknya gitu ya, bahwa kalau nanti mereka yang menggugat ini berhasil membukti atau menunjukkan lah ya bukti-bukti kecurangan itu, tentu baik untuk pendidikan politik, terutama soal perbaikan sistem pemilu kita ke depan gitu ya. Tapi saya kira kita nggak bisa kemudian menghubungkan proses sengketa di MK ini dengan misalnya kualitas para calon gitu ya. Ini kan bicara di akhir kita nih, di hilir gitu ya. Padahal bicara soal kualitas calon baik di presiden, wakil presiden maupun di DPR itu bicara input di awal gitu ya. Bagaimana proses seleksi di pembukaan hajatan pemilu ini. Saya kira itu yang penting saat kita mau melihat soal kualitas gitu ya. Tapi kalau bicara soal sengketa di MK ini, saya kira ini bagian paling ujung dari proses yang sekian lama kemudian terjadi di partai politik. Jadi menghubungkan ini kemudian dengan misalnya kualitas parlemen ke depannya, saya kira sih sulit gitu ya. Walaupun saya kira tetap penting kita menunggu apa yang terjadi di MK. Seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Kalau tadi Bang Margarito sudah mengatakan bahwa sulit sekali untuk melihat kemudian proses di MK ini bisa lebih jauh dari perkara soal hal-hal yang terkait dengan kuantitatif gitu ya. Tapi kan ada janji atau di salah satu paslon itu ada juga mantan hakim MK gitu ya. Yang mungkin bisa memberikan petunjuk ada jalan di MK yang bisa kemudian menguji atau menguntungkan mereka bicara soal kualitas penyelenggaraan pemilu. Saya kira itu yang menjadi penting untuk kita tunggu sih dari proses di MK ini. Pak Marwara, boleh dong diceritakan berdasarkan pengalaman Bapak ketika ada kasus sengketa Pilpres seperti ini atau juga pemilihan legislatif, apa sih yang dicek untuk membuktikan bahwa yang mereka laporkan ini benar-benar ada kecurangan? Seperti apa? Ya, saya kira seperti biasa di dalam hukum acara seperti itu, kalau ada orang mendalilkan bahwa hukum acara di dalam undang-undang MK maupun peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi tentu melalui bukti-bukti. Apakah itu bukti surat, apakah itu bukti saksi dan bukti ahli. Bukti surat bisa jadi juga dokumen dari seluruh Indonesia yang menyangkut C1 menjadi dasar daripada perhitungan rekapitulasi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya saya ingin juga beralih sedikit Mbak Caca, perbedaan paham kita barangkali dengan Pak Margarito dan Lucius tadi, bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan bahwa MK itu hanya mahkamah kalkulator, inilah justru yang harus ditentang. Karena apa? Karena konstitusi menyatakan bahwa pemilu itu dilaksanakan secara jujur dan adil, dan kemudian yang mengawasi atau melakukan atau meminta akuntabilitas daripada penyelenggara dalam hal itu adalah Mahkamah Konstitusi untuk melihat dari semua checklist dan parameter untuk diaudit apakah mereka benar. Dan kalau saya mengatakan tadi mustahil, tentu saja kalau itu pendekatan dengan selisih besar seperti itu dari sudut kuantitatif. Tetapi biasanya bahwa pemohon akan mendalilkan pelanggaran melalui struktur yang digunakan pemerintahan atau penyelenggara, kemudian ada sistem yang dipakai yang tadi itu sudah berbulan-bulan ini muncul, apa yang dikatakan menggunakan bansos sebagai satu bagian dari sistem pemenangan yang pasti kalau jumlahnya itu masif, hasil pasti masif. Oleh karena itu dia tidak melihat angka nanti, sebab semua proses akan mempengaruhi hasil itu. Dalil itu, kalau salah proses akan salah hasil. Maka tidak akan melihat nanti berapa selisih itu. Tetapi kalau proses itu salah dan sistem yang digunakan bisa dibuktikan masif, itu yang menjadi persoalan pokok sekarang. Dalam kondisi seperti inilah saya melihat bahwa perselisihan yang dibawa oleh pasangan calon nomor 1 dan 3 untuk mencoba mengesampingkan perhitungan yang dibuat oleh KPU, yang didalilkan juga oleh mereka bahwa tanpa pengawasan daripada Bawaslu, sehingga MK itu akan melihat dari sisi konstitusi. Konstitusi tidak mengatakan dihitung dengan angka, tetapi dia mengatakan
jujur dan adil dan perselisihan hasil perolehan suara. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita katakan bahwa meskipun sangat sulit dan tipis, tetapi kita juga akan melihat dari suatu evaluasi dan akuntabilitas apa yang sedang terjadi dalam proses ini. Karena kalau KPU misalnya dan Bawaslu itu adalah malaikat, memang tidak perlu diawasi, kita percaya saja. Tetapi mereka juga bukan malaikat, karena itu perlu pengawasan itu, dan yang melakukan pengujian itu adalah Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga pasangan calon tidak malaikat. Oleh karena itu perlu juga dilihat bagaimana performa mereka dalam menjalankan atau melaksanakan perolehan suara itu. Saya kira ini yang harus dilihat, Saudara Caca. Bang Margarito, secara hukum tata negara itu masuk dalam apa logika berpikir ketika bukan hanya ketika pelaksanaan pemilu, sebelum juga kita lihat. Begini, apa yang dikemukakan oleh Pak Maru itu tadi, gitu ya, soal proses dan hasil, gitu ya, persis apa yang saya bilang pada tahun 2014. Sebutan Mahkamah Kalkulator itu keluar dari mulut saya, dari TV One ini, di depan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, pagi-pagi kita live di situ saya ngomong, karena orang sempitkan dia ke angka-angka. Saya bilang enggak, proses yang tidak beres, yang melahirkan angka itu juga tidak beres, persis ini. Tapi argumentasi itu ditaruh di laut, di dalam Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu gagal berarti gugatannya. Pak Yusril mengulangi lagi itu di dalam di dalam persidangan pada waktu itu, karena kami berdua ahli. Gagal juga. 2014 itu loh. Itu sebabnya saya memiliki keyakinan tanpa ragu bahwa argumentasi ini nggak bisa. Satu. Lalu ada beberapa hal saya tidak akan kemukakan di sini, begitu ya. Tapi misalnya sekarang soal bansos misalnya. Apakah itu barang yang mendadak datang? Apakah penyalurannya di luar waktu, atau katakanlah kalau di waktu Januari, Februari, apakah itu di luar timeline yang disediakan oleh pemerintah? Begitu? Misalnya begitu. Atau memang pembagian itu, itulah timelinenya. Timelinenya kebetulan berdekatan atau bersamaan dengan pemilu. Misalnya itu. Yang diatur oleh pemerintah. Duit itu keluar dari Departemen Keuangan. Yang pembagian dilakukan oleh Departemen Kementerian Sosial yang kebetulan orang PDP. Dan sebagian itu dimasuk di kalau saya baca di keterangan Ibu Sri Mulyani begitu ya. Bagian dari dana-dana Perlinsos itu. Bansos itu cuma satu bagian dari Perlinsos. Perlinsos itu sebagian masuk subsidi gas, subsidi listrik, subsidi lain-lain itu gitu ya. Yang timelinenya memang jatuh pada bulan, ada yang bulan Februari, ada yang bulan Januari gitu ya, menurut mereka begitu. Jadi itu satu ya. Yang kedua, tidakkah ini semua tindakan pemerintahan? Apakah tindakan pemerintahan ini bisa ditunda? Misalnya, sementara kalau Anda baca keterangan Ibu Mensos, Ibu siapa tuh? Ibu Mensos? Risma. Ibu Risma di komisi beberapa hari yang lalu itu. Komisi 9. Komisi 9 beberapa hari yang lalu itu. Apa dia bilang? Anda jangan salah loh. Ini kita kasih yang tunai itu kan cuma 300 itu. Anda tahu sebagian dari kartu mereka itu digadein, disewain untuk bisa dapat uang. Yang kayak begini bisa ditunda? Kebetulan memang dan timeline ini diatur oleh siapa? Sehingga dibangun hubungan kausal antara pemberian itu dengan perolehan suara. Pemberian bansos itu dengan perolehan suara. Apakah ini dirancang oleh paslon, atau ini sepenuhnya merupakan tindakan pemerintahan yang dirancang sendiri oleh pemerintah? Artinya sudah dibuktikan. Yes. Tapi saya tidak mau buka semua. Saya nggak bakalan, karena boleh jadi nanti Profesor Maru akan ahli di 02, saya akan ahli boleh jadi kita berhadapan di dalam ini. Prof Maru, kalau misalnya masalah bansos ini misalnya dibuktikan dengan cara ditempellah foto paslon tertentu, itu gimana? Mungkin Bang Margarito. Siapa yang menaruh itu? Karena begini, sebagai hakim ya, ini kita bicara teknis ya. Anda curang, di mana, kapan, oleh siapa, bagaimana bentuknya, mesti ditaruh. Tadi beliau bilang tadi dalam hukum acara dan itu universal, dan universal itu ya. Siapa yang mendalilkan dia mesti buktikan. Pak Maru boleh tambahkan? Ya, jadi saya kira apa yang dikemukakan Pak Margarito ini semua inilah substansi yang menjadi tugas daripada MK. Di satu sisi pemohon pasangan 1 dan 3 akan membuktikan ini.
yaitu termasuk timeline yang disebutkan dan segala macam itu. Dan dilihat lain sisi tentu tugas daripada KPU dan Bawaslu untuk menyangkal ini dan mungkin akan didukung oleh pihak terkait yaitu pasangan calon nomor 2 bahwa ini tidak benar. Sehingga inilah substansi yang harus kita lihat akan ada di Mahkamah Konstitusi. Tetapi benar ini bahwa perbuatan atau proses yang salah yang sudah oleh undang-undang pemilu diserahkan kepada Bawaslu harus juga dibuktikan oleh pemohon bahwa Bawaslu tidak melakukan apa-apa. Ini barangkali berulang-ulang Rocky Gerung menyatakan dalam beberapa perdebatan. Ketika misalnya Bawaslu mengatakan ini tanggung jawab kita semua apa yang menjadi tudingan ini. Kemudian Rocky mengatakan bukan tugas kamu itu Bawaslu. Dan ini merupakan evaluasi dan termasuk bagian dari audit dengan satu checklist yang harus disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diukur apakah memang benar ada kesalahan. Tetapi yang jelas Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah kalkulator. Oleh karena itu, kalau proses itu bisa dibuktikan menyala, termasuk juga Sirekap itu yang berada di luar negeri, apakah itu tidak melupakan bagian daripada bagian daripada pelanggaran hukum pidana, itu juga merupakan hal yang harus nanti menjadi evaluasi dan pembuktian, proses pembuktian itu tentu dari segala sudut akan dibawa oleh pasangan-pasangan calon yang bersaing, termasuk juga termohon yaitu Bawaslu, KPU, dan kemudian pihak pemberi keterangan Bawaslu. Saya kira inilah proses inti nanti yang akan terjadi di MK seperti yang dikemukakan oleh Pak Margarito. Saya kira ini pandangan saya. Iya, ditahan dulu Pak Maru. Diskusi kita malam hari ini sudah kayak sidang di MK ya, seperti itu ya. Oke, nanti sesaat lagi saya akan panasi lagi. Salah satu hal yang mungkin nanti akan semakin memberatkan para penggugat ini adalah kalaulah memang gugatan adalah TSM, terstruktur, sistematif dan masif, bukan ranah di MK, tapi Bawaslu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.